mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tommy Saputro yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah berkontribusi pada acara hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan semoga nanti apa yang telah kita dapatkan bermanfaat di kemudian hari. Baiklah teman-teman semua, adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti akan ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh chairman kita, yaitu Restu Hamdi Perdana, kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, dan nanti akan dibuka sesi tanya-jawab setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Dan nanti di penghujung acara kita akan ada sesi dokumentasi oleh teman-teman IATMI. Nah baik, sebelum itu mari kita dengarkan dulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh chairman kita kepada Bang Restu Hamdi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi semuanya. Nama saya Restu Hamdi Perdana. Di sini saya dari Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau, angkatan 2017. Dan di sini saya sebagai Chairman IATMI SMUIR 2020-2021. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Tommy Saputro karena telah mau menyempatkan waktu dan meluangkan dirinya untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Saya juga ingin berterima kasih kepada SMUIR telah merancang acara ini dengan baik. Serta saya ingin berterima kasih kepada partisipan telah mau mengikuti acara ini. Coronavirus membuat kita menjadi semakin ketat lagi, harus menjaga diri lebih di rumah lagi, serta PSBB mandiri menjadi jalan satu-satunya, serta jalan yang kita akan bisa jalan yang harusnya kita tempuh untuk mendapat ilmu adalah melalui webinar. Saya ingin berterima kasih untuk para institusi-institusi dan organisasi yang telah melakukan webinar untuk membuat kita semakin haus mencari pengetahuan lagi. Untuk penjelasan software Kappa akan dijelaskan oleh Bapak Tommy Saputro langsung. Untuk itu mungkin kita bisa mendengarkannya lebih jelas lagi. Oleh itu mungkin kita akan lebih haus lagi dan lebih mengerti lagi apa itu software Kappa. Mungkin sekian untuk kata sambutan dari saya. Stay healthy untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Chairman IATMI SMUIR, Bang Restu Perdana. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Sebelum itu, kepada seluruh partisipan, jika ada yang ingin ditanyakan selama pemateri menyampaikan materinya, boleh ditulis di kolom komentar. Jika nanti takutnya lupa sebelum semuanya selesai, boleh ditulis dulu. Nanti setelah itu juga akan dibuka lagi sesi pertanyaannya. Baiklah, kita masuk ke materinya. Kepada Bapak Tommy Saputro, dipersilahkan. Dari SMI IATMI UIR, tes dengar nggak? Halo, dengar Pak. Dengar ya, oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ada sekitar 53 orang yang join di acara webinar ini. Saya akan memulai dari pengenalan software, kemudian akan mengajak adik-adik semua. Ini semua jurusan teknik perminyakan atau ada jurusan lain? Apabila
bila semuanya di jurusan teknik perminyakan, saya pikir tidak ada masalah nanti dengan materi yang akan saya sampaikan. Nanti banyak mengajak adik-adik untuk memahami dasar-dasar dari software Kappa, didasari dengan memahami dasar daripada konsep reservoir yang sangat dasar, supaya pada saat menggunakan software, Anda tahu apa yang Anda lakukan itu sudah benar, atau melihat data itu sudah benar, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nanti akan bagus atau baik sesuai dengan data yang tersedia. Apabila data itu tidak bisa dianalisa, berarti Anda juga tahu bahwa memang data itu diambil dengan cara yang tidak benar atau terjadi malfunction pada saat pengambilan data. Jadi, untuk yang pertama, saya akan berikan gambaran tentang apa itu software Kappa, dia platformnya seperti apa, kemudian softwarenya terdiri dari beberapa modul, modulnya apa saja. Baik, kita akan mulai. Baik Pak, bisa dapat dimulai Pak. Oke. Udah bisa lihat share screen-nya ya? Belum, Pak, belum. Bentar ya. Oke, udah kelihatan? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi, sebelum Kappa, mungkin dulu awalnya kalian mengenal ada namanya modul atau software yang namanya Ecrin. Nah, sejak Maret 2016, software Ecrin itu bertransformasi mengikuti perkembangan, kemudian mengikuti bahasa pemrograman yang baru, kemudian untuk mengupgrade diri untuk semakin memperkuat posisinya, kemudian mempercepat analisanya. Makanya tahun 2016 bulan Maret platformnya berganti nama menjadi Kappa Workstation. Tetapi software dan modulnya namanya tetap sama, hanya saja ada sedikit penyempurnaan. Sebagaimana software-software yang lain, kalau kalian pengguna Android ataupun iPhone, setiap tahun pasti akan ada upgrade, begitu pula dengan software. Nah, kemudian kita dasar-dasar daripada software itu sendiri, khususnya untuk Kappa adalah dia diawali dengan dari software well testing, jadi pressure transient analysis. Jadi menganalisa data pressure dan data temperatur berbanding dengan fungsi waktu dari hasil well test. Jadi ketika sumur dibor, kemudian selesai melakukan pengeboran, nah saatnya setiap lapisan yang menjadi target reservoir kita akan diuji atau uji kandung lapisan bahasa Indonesianya atau well test. Jadi pada saat kita menguji, kita membuat atau mempermainkan orifice atau permukaan bukaan daripada choke-nya untuk mengalir, nah untuk mendapatkan variasi rate-nya, jadi variasi rate produksi harian, kemudian di situ akan ditangkap adalah pressure-nya. Jadi pressure, karena dia ditangkap setiap 1 detik, jadi adalah pressure fungsi waktu. Jadi nanti berapa lama tesnya, bisa 4 jam, 5 jam, atau mungkin 24 jam, atau bisa 48 sampai 72 jam. Jadi tergantung daripada kebutuhan dan daripada prediksi pressure reservoirnya. Nanti dari data-data rate yang ada di surface, kemudian data pressure fungsi waktu tadi, nanti data itu akan diolah menjadi dalam bentuk software. Karena pada saat kita dapat data itu kita tidak bisa menganalisa dari reservoir atau dari lapisan yang kita uji tersebut, kita tidak bisa menganalisa seperti apa bentuk reservoirnya, karakteristiknya bagaimana, kemudian
pressure-nya berapa, optimasi pressure-nya berapa, kemudian kita tujuan akhirnya bisa mendapatkan optimasi pressure, kemudian mendapatkan optimasi rate, dan juga kita bisa mengetahui reservoir kita itu kondisi skin-nya seperti apa, kemudian kalau kita kira-kira kita sudah reservoir kita berapa panjangnya, jadi untuk mengestimasi kira-kira bisa berproduksi berapa lama. Ini dari yang paling awal. Kemudian, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi data dynamic-nya, kenapa disebut dynamic? Karena data itu berubah berdasarkan fungsi waktu, ya kan? Kalau data statik adalah kita mendapatkan data yang konstan dalam satu waktu tertentu. Nah ini kalau data, karena dia data aliran, flow rate, nah nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat sequence dari flow-nya. Jadi kita mempermainkan alirannya. Kita membukanya seperempat, setengah, atau biasanya orifice choke itu kan 1/64, ya kan? 1/64 mili. Bisa kita 22/64 atau berapapun itu nanti tergantung dari kondisi reservoirnya atau kondisi fluida reservoirnya, apakah dia full oil atau dia multiphase, ada oil, ada water, nah, kemudian ada triphase, ada oil, water ataupun gas. Kemudian data yang di record adalah data rate, data produksinya, berapa produksi per day-nya berapa, kemudian data pressure-nya, kemudian data temperatur, dan juga data time, data fungsi waktu. Nah, setelah dapat data itu, kita bikin analisa. Analisanya kita bikin menggunakan software. Software yang biasanya digunakan adalah software pressure transient analysis, atau yang paling dikenal di Indonesia dengan sebutan software Saphir. Apabila kalau adik-adik semua atau teman-teman semua sudah pernah menggunakan software Saphir sebelumnya, tapi yang versi yang Ecrin, maka ini sekarang mulai tahun 2016 software itu di-upgrade menjadi lebih baik, kemudian lebih powerful, lebih mudah untuk dikerjakan. Yang penting adalah lebih bisa masuk akal atau bisa dihitung secara matematis. Kemudian ini nanti ada forecast apabila kita melanjutkan analisanya. Kemudian ada intelligent field, itu dalam satu platform di Kappa, tapi apabila kita analisanya real time, ya kan? Dan di software Kappa sendiri kita bisa apabila kita punya permeability yang nanodarcy, misalnya shale gas, shale oil, nah itu kita bisa gunakan software ini juga untuk menganalisa unconventional. Kemudian data-data apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita menganalisa? Kemudian untuk pekerjaan uji kandung lapisan atau well test, data yang kita butuhkan, setidaknya kita membutuhkan data rate, fungsi waktu, kemudian pressure, fungsi waktu juga, kemudian T itu adalah temperatur apabila kita membutuhkannya. Kemudian kalau kita hanya untuk formation test, kita butuh rate juga, kemudian kita butuh pressure juga, fungsi waktu, kemudian over Z ya, over Z. Jadi itu nanti kumulatif. Kemudian kalau kita softwarenya ada production log, production data, ada PDG, kita meletakkan sensornya permanen ya, apabila kita meletakkan sensornya permanen. Oke. Nah, ini adalah software-software ada, jadi ada untuk nanti analisa PVT, jadi ada baru lagi software, cuma waktu 2016 belum ada, jadi untuk yang PVT baru rilis
kira-kira pertengahan tahun ini di tahun 2020, tapi masih belum begitu sempurna, jadi saya tidak memberikan contoh kepada kalian nanti. Jadi kalau untuk pressure transient analysis itu adalah nama analisanya sebetulnya, pressure transient analysis. Jadi menganalisa pressure pada saat kondisi transient. Nah, juga pada saat kondisi build up. Nama softwarenya Sapphire. Kemudian production logging. Jadi kita melakukan logging pada saat setelah production. Jadi kita untuk mengetahui real time PVT atau kondisi flow regime pada saat di tubing, kondisi di tubing atau di depan perforasi. Kemudian ada rate transient analysis. Jadi rate transient analysis apabila sumur kita sudah berproduksi lebih dari 6 bulan, 1 tahun, maka kita butuh analisa rate transientnya. Jadi apakah sudah tercapai decline curve, apakah sumur kita sudah bisa dikatakan sebagai sebagai sudah close boundary, jadi apakah sudah cukup untuk kita analisa itu. Kemudian numerical modeling. Numerical modeling ini apabila kita sudah menganalisa yang jauh lebih lebar radiusnya, jadi lebih jauh radiusnya, bisa kita sudah produksi 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun kita untuk mendapatkan model reservoir dari field kita ya, jadi dari lapangan kita, dengan memasukkan data-data semua sumur, kemudian data produksinya, kemudian data reservoirnya, untuk kita membuat software-nya adalah Ruby ya, warnanya merah, batuan. Kenapa? Karena Kappa itu memang mengambil dari batu-batu permata, jadi safir, kemudian yang hijau ini adalah emerald namanya, kemudian yang red transient ini atau topaz namanya adalah batu topaz, kemudian yang numerical modeling adalah batu rubis, kemudian yang untuk yang ini nodal analysis, untuk sementara waktu ini software masih berada di dalam semua software ini. Jadi mereka berada di dalamnya, kemudian nodal analysis itu adalah sebagai analisa well intake-nya. Jadi vertical lift performance-nya itu di nodal analysis. Jadi dia belum berdiri sendiri seperti software Prosper, tapi mungkin tahun depan atau 2 tahun dari sekarang akan ada terpisah nanti. Kemudian field performance analysis, apabila kita punya sumur yang jumlahnya ratusan, ribuan, kalau kita analisa rate transientnya, analisis per setiap well, maka untuk mendapatkan performanya kita butuh waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun untuk mendapatkan performanya. Makanya rate transient analisa menjadi field performance. Jadi nanti akan ada di grouping well. Jadi well-nya nanti dibuat semacam statistik untuk dibuat rata-rata. Kemudian formation testing, Azurite nama batunya, nama softwarenya Azurite, kemudian untuk mengambil analisa cepat pada saat melakukan formation testing, MDT, RDT ya, kalau pada saat setelah drilling selesai. Sebelum melakukan well test biasanya ada MDT, ada RDT. Oke, ini berikut adalah ilustrasi daripada kinerja software itu berdasarkan yang X, Y ini adalah kita ilustrasikan sebagai gambar lapangannya. Kemudian yang titik-titik kuning ini adalah sumur-sumur yang lain. Nah, kemudian yang kuning bulat besar ini sebagai sumur yang sedang kita lakukan tes, yang kita sedang lakukan observasi. Nah, kemudian kita mengambil perpotongan vertikalnya, jadi seolah-olah kita mendapatkan gambaran vertikalnya bahwa di mana kita melakukan Azurite formation testing, jadi radius daripada wellbore-nya hanya sedikit, karena waktu melakukan pengetesannya mungkin hanya 15 menit, 20 menit, jadi
Jadi dia hanya bisa mengkoreksi bagian daripada reservoir atau radius investigasinya hanya mungkin 10 meter, 20 meter daripada wellbore. Kemudian yang warna biru adalah safir yang nanti akan saya berikan gambaran bahwasanya safir. Kenapa ada NL? Ini NL adalah kode dari nonlinear. Jadi apabila melakukan analisa konvensional bisa dilakukan karena sudah ada code NL-nya. Jadi radiusnya kok tidak terlalu jauh juga. Karena apa? Karena paling kita melakukan build up testnya atau rate testnya paling mungkin 24 jam atau 48. Radius investigasinya mungkin puluhan meter, kondisi puluhan meter, ratusan meter, nanti akan ditentukan oleh kondisi daripada porosity dan permeability-nya. Kalau porosity permeability-nya bagus, pasti radius investigasinya juga akan lebih masuk ke dalam daripada wellbore-nya. Kemudian yang warna orange tadi adalah topaz, jadi rate transient analysis. Analisa rate-nya, produksinya berdasarkan fungsi waktu. Fungsi waktunya apa? Kita sudah produksi mungkin 6 bulan, 1 tahun. Kita mau melihat daripada decline curve-nya analisis, ya kan? Apakah well kita sudah masuk kepada well yang decline curve, yang tinggal menghabiskan daripada fungsi reservoirnya. Jadi makanya dia dari titik kuning ini jaraknya lebih jauh karena fungsinya adalah bulan mungkin tahun. Kemudian yang merah adalah fungsi daripada ruby dan citrin. Citrin apabila banyak ya, apabila sumurnya lebih dari 1. Untuk kita analisa rate transientnya. Tapi kalau ruby adalah kita analisa numericalnya, analisa keseluruhan daripada field tadi dari lapangan ini. Analisa keseluruhan dari lapangan ini. Nah, kita memasukkan data dari semua sumurnya ini, data rate-nya, kemudian kita bisa dapat analisa modelnya, performanya daripada seluruh lapangan ini yang diberikan gambaran arsir warna merah. Kemudian apabila kita sudah melakukan produksi lama, kemudian sudah terjadi kombinasi antara water cut dan oil, distribusi gasnya sudah ada anomali, maka kita butuh analisa di dalam wellbore production, wellbore sini, di sekitar wellbore. Data bioner, jadi hanya data-data angka. Data-data angka ini tidak bisa kita terjemahkan menjadi satu knowledge, satu pengetahuan kalau kita tidak terjemahkan ke dalam software. Makanya softwarenya di Kappa namanya software Emerald. Dan untuk diketahui, hampir semua pekerjaan production logging, baik itu dilakukan oleh Schlumberger, Halliburton, mungkin you name it lah, sebagian dari service company, mereka menggunakan software Emerald sebagai software analisa daripada pekerjaan mereka. Apabila si oil company tidak mempunyai software sendiri untuk mereka melakukan analisa. Jadi ini teman-teman, inilah tempat Anda untuk memahami konsep daripada software. Jadi ini adalah radius dia bisa mengkoreksi atau menganalisa berdasarkan fungsi waktunya. Jadi kalau semakin pendek fungsi waktu dilakukan analisanya, berarti radius investigasi untuk menganalisa reservoirnya semakin pendek juga, semakin dangkal juga. Semakin lama semakin jauh, kemudian semakin lama semakin jauh, kemudian semakin lama juga kalau sudah rubis itu kan sudah produksi yang mungkin bulanan, tahunan dari berbagai sumur, kemudian datanya diinput menjadi satu, kemudian dibuat model reservoirnya berdasarkan data dari rock properties dan
data-data reservoir yang lain. Nah, kemudian ini namanya, kemudian ini simbolnya dari Kapau Station, kemudian ini Undigi 2016. Seperti ini interface-nya pertama kali rilis, jadi versi 5, update ke 10, kemudian koreksi pertama. Jadi interface-nya sudah berubah, algoritmanya sudah berubah, sehingga penampilannya jauh lebih software kekinian. Karena rata-rata software sekarang menggunakan tampilan yang Windows based. Jadi fontnya di atas, jadi lebih mudah untuk memahami atau melakukan analisa dari step by step-nya. Kemudian tampilan background-nya bisa dirubah-rubah, boleh dirubah menjadi pink atau apapun, terserah kalian yang menganalisanya. Nah, ini kemudian ada help-nya sangat membantu sekali. Jadi kalian bisa belajar semua tentang fungsi reservoir dan fungsi software ada di dalam help-nya. Kemudian apa aja yang berubah dari Sapphire yang sebelumnya? Sapphire yang sebelumnya adalah kita memasukkan parameter daripada raw property. Kita menganalisanya itu kan menganalisa ada sebagian kita memasukkan parameter yang raw properties-nya, misalnya ada CT, ada porosity, kemudian kita input juga PVT apabila kita punya analisa PVT. Kita juga memasukkan satu production rate, jadi kalau kita hanya punya satu production rate, pengukuran di atas, jadi kalau kita ngukur rate-nya di atas, ini hanya bisa masukkan satu, tapi pressure-nya bisa banyak. Kenapa? Karena kita bisa tanamkan lebih dari satu pressure gauge untuk sebagai pembanding analisa. Sama saja analisanya. Nah, ini masih .ks3. Jadi kalau kalian yang sudah belajar Sapphire dari, mohon maaf, yang dari bajakan, pasti kalian ada extension-nya KS3. Apa yang berubah dari KS5? Kita bisa memasukkan variasi daripada produksinya. Jadi produksi lebih dari satu pengukuran, misalnya pengukuran di bottom hole, kemudian di surface, kita bisa masukkan untuk sebagai pembanding daripada analisanya. Kemudian kalau pressure-nya sama seperti yang sebelumnya, kita bisa masukkan pressure. Pressure-nya bisa lebih dari satu sebagai pembanding. Analisanya apa? Kita bisa masukkan juga porosity, total compressibility, PVT, kalau kita tidak punya PVT yang analitik, baik table ataupun kita mau atur sendiri PVT-nya, kita bisa, atau kita menggunakan default-nya, jadi default yang sudah ditentukan oleh software. Nah, kita analisanya bisa berbagai macam. Ada lagi yang lebih advance daripada analytical, namanya numerical. Jadi apabila kita memasukkan analytical tadi, analisa yang berupa angka-angka parameter tadi, dimasukkan kepada raw properties, kita masukkan ada distribusi porosity-nya, distribusi permeability-nya dari data GNG, kemudian ada data fault-nya, kemudian ada data thickness-nya dari setiap kedalaman. Nah, kita bisa analisa numerik, jadi menganalisa berdasarkan dari dari konstruksi reservoirnya, nanti distribusi alirannya seperti apa, bagaimana oil itu bergerak, bagaimana pressure itu bergerak, apa aja yang mempengaruhi pressure bergerak. Nanti data numerik ini sebagai data konfirmasi dari analisa analyticalnya tadi. Jadi kita, oh dia di jam sekian dia menyentuh ada fault gitu misalnya. Jadi ada hambatan. Nah, itu terlihat di analytical, juga terlihat di numerical. Numerical fungsinya adalah sebagai mengkonfirmasi. Di analytical mungkin kita melihatnya di 3 jam, dia sudah menyentuh satu hambatan pertama, jadi ada fault pressure itu. Kemudian kita dari analytical, oh ternyata bukan di 3 jam, jadi di 2 jam 48 menit, dia sudah menyentuh fault. Tapi ini lebih advance, datanya lebih banyak, perlu kehati-hatian, perlu kita
mengolah datanya dengan baik. Kemudian kalau kalian punya yang unkonvensional, yang multi-thread horizontal seperti ini, yang jauh lebih rumit, itu juga bisa dilakukan di software Kappa. Nah, ini bisa ditampilkan pseudo 3D-nya, jadi ini fault-nya, jadi kita well-nya di sini, apabila kita uji tes di sini, dia akan menyentuh kemana dulu, hambatan fault-nya pertama akan tersentuh, nah setelahnya dia pada saat aliran radial, dia setelah berapa radius berapa baru lepas daripada hambatannya ini. Oke, nah ini untuk yang topaz karena fungsinya lebih lama. Kemudian untuk yang ruby, nah ini ruby karena kita sudah punya data dari semuanya, kita bisa simulasikan. Ini yang hijau merepresentasikan oil, gas, kemudian yang kuning oil mungkin, kalau yang biru adalah pergerakan daripada waternya. Jadi apabila well kita di titik ini, water ini akan sampai di titik ini dalam berapa lama, kita bisa modelkannya, kita akan bisa simulasikan. Jadi bergerak dia kemana saja, arahnya kemana, mencapai sampai pada well kita itu dalam waktu berapa lama lagi, kita bisa forecast atau kita bisa prediksi ke depan. Nah, ini nanti numerical model, jadi kalian belajar yang simpel saja dulu. Nah, ini yang untuk pengenalan daripada software Saphir. Nanti kita akan masuk, yang kedua adalah kita masuk kepada introduction dulu. Ya, ada introduction daripada si software tersebut. Halo, semuanya masih aktif? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Menghadang Anda ya. Ya, Pak. Langsung saja, Pak. Oke. Jadi di sini ada introduction, kemudian, nah ini yang saya sebut tadi, software Kappa itu adalah dia merupakan satu platform. Dia adalah rumah daripada beberapa modul. Modulnya apa aja? Modulnya yaitu adalah pressure transient analysis, kita analisa Saphir, kemudian ada formation testing atau formation test, kemudian ada well performance, ada production logging, ada historical matching. Historical matching itu ada rubies, kemudian ada production analysis. Apabila kita memiliki license yang full package seperti ini, sebagaimana UIR punya, jadi kita bisa saling berkomunikasi analisanya. Jadi bisa saling berkomunikasi, jadi cukup kita memasukkan salah satu data di antara semua modul ini, kita bisa menganalisa modul lain tanpa harus menginput data utama. Jadi kita paling menambahkan data tambahannya. Jadi dalam satu rumah ini, masing-masing modul bisa saling berkomunikasi. Jadi bisa saling menganalisa, tinggal memanggil modul yang sudah kita analisa. Jadi semoga teman-teman sampai sini paham ya maksudnya. Jadi kalau kita dalam satu rumah, sesama saudara bisa saling membantu, ya kan? Ini kalau ini dalam filosofi software juga sama. Jadi platformnya adalah Kappa Workstation, masing-masing modulnya ini bisa saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian kita masuk ke Dynamic Data Analysis. Nah, ini kalau yang sudah pernah pakai Saphir yang versi bajakan atau versi terdahulu, versi 4 atau versi 3, seperti ini interface-nya. Seperti ini interface-nya. Jauh lebih kuno interface-nya memang. Kemudian ini analisanya. Nah, ini ada analisa numeriknya. Nah, ini topaz. Jadi kita memasukkan data produksi mungkin 1 tahun, 2 tahun, ini kemudian data kumulatif daripada produksinya, kemudian kita dapat ini yang ini blazing game, jadi oke, yang ini blazing game, kemudian ini yang log-log, kita mendapatkan dari data
pseudo PSS-nya, jadi data PSS-nya. Jadi kita sudah mencapai panjang reservoirnya, tapi kita tinggal menguras fungsi daripada reservoirnya. Jadi kita udah capai pada ini yang namanya decline curve analysis. Nah, kita masuk ke pressure transient analysis. Ini hampir sama seperti tadi, sebagaimana saya sampaikan di awal. Kemudian, data apa aja sih untuk dalam satu analisa ini kita mau masukkan? Yaitu kita kan punya tadi data rate-nya kita punya, kemudian data pressure-nya kita punya, kita masukkan. PVT, kalau kita punya data PVT, baik itu PVT lab, ataupun kita punya referensi PVT, boleh kita masukkan. Kemudian kalau ada, kita dimasukkan, kemudian kita akan melakukan satu analisa dengan menggunakan software. Kenapa kok menganalisa ini harus menggunakan software? Alasannya adalah, nah ini pada saat tahun 50-an, ada beberapa plot yang dikeluarkan, yaitu ada drawdown, kemudian ada plot yang build up. Jadi, drawdown plot itu adalah kebalikan dari fungsi build up plot. Jadi, build up berdasarkan Horner, ini yang drawdown-nya. Jadi, ini yang jadi P1 jamnya di bawah, yang ini yang build up yang berdasarkan Horner adalah P1 jamnya berdasarkan curve yang ada di atas. Kenapa alasannya menggunakan software? Ya, karena software adalah tujuannya mempermudah pekerjaan kita dari berbagai macam metode, memasukkan ke dalam satu fasilitas, kita memasukkan parameter, memasukkan fungsi-fungsi data yang kita masukkan untuk kita satu analisa akhir. Karena tahun 70-an kita melakukan matching data, kita menggunakan ini kertas kalkir ini. Ya kan, manual kita gerakan ke atas, ke bawah. Sebelum kita gerakan ke atas, ke bawah kan kita harus memasukkan data satu persatu untuk kita buat curve, untuk kita buat kurva ini. Kurva ini kita akan matchingnya secara manual menggunakan kertas kalkir berdasarkan data kurva yang sudah dibuat, baik yang homogeneous, mungkin yang lain juga. Jadi kita masukkan satu persatu. Nah, pekerjaan ini akan butuh waktu lama karena kita harus menghitung satu masing-masing titik ini untuk kita bisa dapat satu kurva. Itulah tujuan utama daripada software. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang manual seperti ini. Tapi yang harus garis bawahi adalah software itu juga kalian itu sebagai mengkultuskan satu software tertentu. Jadi kalau kalian belajar software tentang reservoir, kalian kalau bisa sebagai mahasiswa belajarlah software reservoir sebanyak mungkin, berbagai merek, dan wisdom atau satu garis tengah supaya kalian bisa oh software ini punya kelebihan di sini, oh software itu punya kelebihan di situ. Jadi itu yang saya selalu sampaikan kepada mahasiswa kalau saya melakukan webinar atau saya melakukan training atau saya melakukan one day course, itu saya selalu sampaikan bahwa kalian tidak boleh menganggap satu software itu sebagai software yang paling hebat atau software yang paling powerful. Karena setiap software punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kalian harus belajar dulu masing-masing, nanti kalian akan bisa menyimpulkan kelebihannya di mana dan kekurangannya di mana. Jadi jangan karena kita mempelajari satu software tertentu, kita anggap pokoknya software ini yang paling hebat. Ya, sebaiknya hal itu dihindari. Kemudian kita masuk kepada, nah ini sudah tahun 1980, si Bourdieu ini membuat derivatif. Jadi menyederhanakan daripada yang manual ini. Dia buat derivatif yang jauh lebih sederhana, ya kan, daripada yang ini kan yang bawaannya. Kemudian ini disederhanakan derivatif plotnya, dibuat lebih sederhana
kemudian dari yang sederhana ini nanti dimasukkan ke dalam software sehingga kita tidak perlu melihat yang lebih otomatis. Nggak mau main kan pasti kalau yang Android akan selalu menggunakan Android yang versi paling baru karena semakin gampang, fiturnya makin banyak, kemudian bisa memfasilitasi TikTok atau bisa memfasilitasi video call yang lebih jernih atau dan lain sebagainya. Nah, itu juga fungsi software semakin dia memperbanyak fitur dan juga semakin membuat perhitungannya itu menjadi lebih akurat. Itu tujuan daripada update daripada software. Karena ilmu pengetahuan selalu berkembang, sebagaimana juga software juga selalu berkembang. Nah, tahun 1990, nah ini sudah dimasukkan pula untuk yang metodologi apabila ada fracture horizontal. Jadi kalau sumurnya ada, reservoirnya ada fracture yang horizontal, kemudian ada yang atau dual permeability, K adalah representasi dari permeability. Jadi kalau satu reservoir itu punya dua permeability yang berbeda. Jadi permeability atas dan permeability bawah itu berbeda ukuran dari permeability-nya. Apabila ada conductive fault, jadi ada fault tapi dia bisa mengisi energi. Nah, ini tidak bisa dibuat sebagai analytical. Makanya disebut advanced karena analisa sebelumnya tidak bisa dihitung untuk membuat jadi sebagai analisa. Kan dari tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Jadi dikembangkan analytical model. Ternyata dari yang sudah berbagai macam kerumitan reservoir tadi masih belum puas orang. Masih butuh hal yang lebih representatif lagi apabila kita menganalisa radius investigasi yang lebih jauh, kemudian tingkat kerumitan reservoir yang lebih rumit. Nah, makanya kita memasukkan rock properties, jadi parameter batuan kita masukkan, kemudian parameter pressure dan lain sebagainya dari berbagai macam well yang lain. Kemudian kita dalam satu analisa satu well yang kita observasi, kita memasukkan semua parameter itu, bagaimana dia responnya, respon pressure-nya. Apabila kita menutup semua well, responnya bagaimana, kalau kita mengaktifkan beberapa well, nanti bagaimana reaksinya terhadap fault, bagaimana reaksinya terhadap well yang sebelahnya, apakah well yang kita observasi atau kita analisa ini, pressure-nya mengganggu daripada well yang sebelahnya atau yang lainnya, bagaimana. Nah, itu karena kita memasukkan satu rock properties dalam satu field yang sama. Jadi karakteristik rocknya yang sama kita masukkan, kemudian kita bisa, oh seperti ini perilaku dari flow regime-nya. Jadi perilaku reservoirnya begini untuk bisa membuat jadi fluid dari reservoir itu tertransformasi dari bottom hole menuju surface. Jadi ada pengaruhnya begini. Nanti efeknya apa? Efeknya adalah kedepannya bisa jadi efek daripada pengurasannya berubah, kemudian bisa jadi water cut atau terproduksinya air jauh lebih banyak di well tertentu atau apapun ya, yaitu kita bisa memprediksinya dari awal apabila kita bisa membuat simulasinya. Nah, kemudian tahun 2005 dan 2006 keluar metodologi dekonvolusi. Dekonvolusi adalah dengan data yang lebih pendek, kita bisa memperpanjang atau membuat sebagai macam atau sebuah sintetik data, jadi membuat semacam data virtual dari data yang hanya, jadi data yang kita dapat, mungkin datanya adalah sekitar 100 jam, ini fungsi log ya, kita bisa dapat tambahan data dengan membuat satu metodologi namanya dekonvolusi. Jadi metode dekonvolusi adalah data yang sedikit kita untuk memperpanjang waktu. Jadi kalau kita punya waktu 100 jam, kita bisa buat data itu menjadi
200 jam mungkin, atau 150 jam. Nah, kira-kira di belakang 100 jam itu kan kita nggak punya data, makanya metode dekonvolusi adalah metode yang untuk memprediksi seperti apa perilaku reservoir setelah di belakang daripada data yang kita punya, yaitu pendekatannya sangat matematis, ya kan? Semua ini kan berdasarkan analisa, karena matematika itu berperan untuk membuat satu pendekatan-pendekatan, tapi apakah itu akan kita pakai atau tidak, setidaknya itu bisa jadi referensi kita dalam melakukan analisa berikutnya, atau sebagai gambaran kita bahwa kalau kita punya data sedikit, reservoir kita yang seharusnya jauh lebih jauh itu dengan data yang harusnya kita lakukan 200 jam analisa, kita dari 100 jam, kita cukup bisa tahu ternyata perilakunya seperti ini. Tapi ini pendekatannya sangat matematis ya, tidak memasukkan unsur daripada properties, daripada perilaku-perilaku, daripada reservoir yang lainnya. Kemudian ada production analysis, ini salah satu modul di kapal. Nah, kenapa kok dilakukan analisa production analysis menggunakan software? Sama juga, kalau kita melakukan manual, nah, tahun 1918, si Arnold sudah melakukannya, tapi melakukan secara manual, ada Coulter. Jadi mereka memasukkan kertas kalkir yang berupa dari analisa plot-plot ini, nanti kita buat data, kemudian kita baru mematchkan satu persatu. Nah, pekerjaan ini menjadi lama kan nanti, makanya kita cukup memasukkan software. Jadi ini ada ARC, jadi ada DCA, Decline Curve Analysis. Decline Curve Analysis, kalian harus tahu syarat-syarat untuk mencapai Decline Curve Analysis ini apa. Jadi pada saat kalian melakukan analisa Decline Curve Analysis, analisanya harus sudah tepat. Kemudian ada Fedkovich. Kalau kalian sudah belajar metode Fedkovich untuk type curve, ya kan? Ini adalah metodologi Fedkovich. Semua ada di dalam software. Kemudian ada Blazing Game, pendekatan Blazing Game untuk mencapai PSS. Jadi pseudo steady state artinya sudah decline curve tercapai atau pseudo steady state. Jadi ada beberapa. Nah, setiap metodologi ini kalian harus tahu ilmu dasarnya. Karena kalau kalian sudah tahu ilmu dasarnya, kalian bisa menggunakan referensi. Oh, ternyata pendekatannya Blazing Game dengan Fedkovich perbedaannya di mana dalam satu analisa. Kemudian DCA-nya berbanding dengan Fedkovich-nya seperti apa. Kemudian berbanding dengan Blazing Game-nya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, Blazing Game butuh lebih dari 1000 jam. Kemudian kalau Fedkovich fungsinya fungsi log. Kemudian kalau kita log, kita dari lebih hanya 200 jam kita sudah bisa mendapatkan gambaran daripada si reservoir dengan metode log-log tahun 1980. Kemudian kalau Blazing Game juga di tahun yang kira-kira umurnya sama, dari 1980-an, cuma untuk bisa mendapatkan gambaran dia butuh kurang lebih di atas mungkin 300 jam, 500 jam belum terlalu kelihatan, tapi kalau log-log bahkan sebelum 100 jam sudah terlihat trennya sudah terlihat. Jadi ini adalah masing-masing pendekatan metodologi. Di software, semua metodologi ini disediakan, tinggal kalian harus tahu bagaimana dasarnya. Jadi untuk menentukan satu analisa itu bagus atau tidak, kalian pertimbangannya punya referensi dari berbagai macam metodologi yang dipakai. Itu ya, yang paling penting itu teori. Ini ada teori diffusivity, ya kan? Jadi perhitungan diffusivity. Basic teorinya adalah rumus Darcy. Rumus Darcy ditambah konversi itu jadi rumus perubahan massa, kemudian equation of state. Equation of state itu jadi berapa yang keluar, ya kan, berapa yang di dalam, kemudian yang keluar itu harus sama, ya kan, yang di dalam, yang tertinggal dan yang diproduksi itu harus sama.
kemudian Darcy Law, hukum Darcy, hukum flow regime, hukum aliran, nanti didapatkan fungsi daripada permeability. Sama dengan adalah perhitungan diffusivity, ya. Jadi perpindahan fluida, perhitungan perpindahan fluida. Dulu Darcy melakukan eksperimen tahun 56 itu menggunakan ini. Jadi ada 2 tabung, beda ketinggian, kemudian disinilah nanti didapatkan dari fungsi permeability. Ada besar permukaan daripada core-nya. Kemudian alirannya ternyata dibagi 2, jadi ada aliran linier, ada aliran radial. Nah, nanti ada yang membedakan antara aliran linear flow kemudian radial flow itu apa. Nah, nanti bisa dilihat perbedaannya, berpengaruh enggak terhadap produknya, bentuk atau shape-nya daripada reservoir. Kemudian diffusion equation itu masih butuh asumsi, ya kan, asumsi batuannya sama atau tidak ada gravity effect. Jadi dia benar-benar reservoirnya itu bebas daripada efek gravity, ya kan. Jadi perubahan dari fluida bergerak itu tidak ada efek gravitinya, atau hukum Darcy yang kita gunakan itu valid. Kemudian fasa juga berpengaruh. Kalau single phase, dual phase, triple multi phase itu yang lebih dari 2 fasa atau 3 fasa itu akan mempengaruhi pola aliran. Nanti ada banyak hukum-hukum, makanya kan itu PVT-nya perlu dikoreksi kalau kita punya data PVT-nya. Kalau tidak, ya kita tidak bisa melakukannya. Kemudian compressible fluid, ya kan, faktor dari setiap fluida itu punya compressible fluid masing-masing. Nah, itu juga berpengaruh terhadap alirannya. Kemudian ada karena kalau berubah-ubah juga pola alirannya juga berubah. Gitu. Kemudian ada gradient pressure-nya. Itu sudah menggambarkan daripada reservoirnya. Kemudian kalau diffusivity yang secara general, ya kan, fungsi daripada permeability dibagi dengan porositas dan, nah, jadi dia berbanding terbalik dengan porositas, kemudian viskositas dan total compressibility-nya, ya kan, fungsi daripada permeability-nya. Kemudian kalau dia radial, jadi total compressibility masih berdasarkan dari arah radialnya, dari arah aliran radialnya reservoir itu. Kemudian kalau linear, maka ada ketebalannya, ada fungsi thickness-nya di situ. Berdasarkan semua adalah fungsi waktu. Nah, ini kalau kita lihat initial boundary kondisi, jadi kondisi awal boundary itu apabila pressure itu sama dengan waktu T sama dengan 0, ya kan? Jadi kita belum melakukan fungsi produksi, maka T-nya sama dengan 0, itu sama dengan PI, jadi T initial. T initialnya apa? Pressure initial. Jadi kita anggap sebagai tekanan mula-mula, tekanan awalnya. Nah, kalau sudah boundary condition itu kita menggunakan fungsi limit, jadi ada fungsi R-nya, radialnya, kemudian fungsi T-nya di mana kita stop. Ada beberapa kondisi, ada finite radius, ya kan. Kemudian ada length, ya, kalau zero radius, no Weber storage, no skin, diffusivity. Kemudian solusinya bagaimana, kita kemudian pressure itu berbanding terbalik terhadap fungsi daripada permeability dan thickness. Jadi thickness juga masuk dalam hal yang kita perhatikan, ya. Kemudian ini nanti gambaran di software-softwarenya dari
Dari kurva-kurva ini kita belok kemana, arahnya kemana, kita bisa menentukan, oh ini gambarannya reservoirnya seperti apa. Ada wellbore storage schemes, jadi ini wellbore storage scheme, jadi dari bahasanya adalah wellbore storage, jadi efek dia mengisi daripada wellbore. Nah, wellbore storage, kemudian ada skin. Nah, efek dia mengisi wellbore berdasarkan fungsi waktu itu adalah namanya wellbore storage effect. Nanti terlihat dari grafiknya ya. Ini kalau wellbore dia mengisinya, efek wellbore-nya itu apa? Jadi ada sand phase flow rate-nya berdasarkan fungsi waktu, semua berdasarkan perhitungannya fungsi waktu. Kemudian wellbore storage coefficient ya. Constant storage sun phase flow rate, nah ini well condition, nanti kalian bisa pelajari lebih dalam sama dosen-dosen awalnya ya, konsep awalnya. Kemudian skin. Nah, ini yang paling penting untuk saya sampaikan. Skin itu terjadi, kemungkinan terjadi itu karena apa? Karena ada dua hal besar, yaitu adalah pressure loss. Pressure loss itu artinya positive skin, jadi kita pressure-nya lebih besar. Nah, ini bukan kalau di drilling pressure loss itu merugikan, tapi kalau di sini pressure loss itu adalah positive skin. Jadi pressure yang kan, karena semakin besar pressure-nya semakin kita bagus dalam mendefinisikan atau membuat satu kesimpulan bahwa reservoir kita salah satu reservoir yang baik. Apabila pressure-nya kecil, wah kita sudah khawatir, bisa nggak dia memproduksikan fluida reservoir itu lebih lama atau lebih baik bisa natural flow sampai ke surface. Kemudian ada ini yang pressure loss ya. Oh ini terbalik, mohon maaf. Oke, enggak terbalik, betul, sudah pressure loss. Jadi ini yang positif skin itu yang jelek, kemudian yang negatif skin itu yang bagus ya. Jadi terbalik, jadi mohon maaf. Jadi pressure loss itu positif skin itu yang jelek. Jadi kalau kita dapat angka skin dari perhitungan itu positif, berarti sumur kita itu terjadi skin. Kenapa terjadi skin? Skin itu tidak punya dimensi. Skin itu hanya angka untuk merepresentasikan bahwa kondisi wellbore kita itu ada sedikit gangguan. Nah, gangguan itu timbulnya dari mana? Selama proses drilling. Jadi kan proses drilling kita masukkan fluida lumpur, kemudian ada filtrat. Filtrat itu berupa mud filtrat yang seperti yang lebih keras, fungsinya yang menempel di dinding, fungsinya untuk memperkuat wellbore. Kemudian ada juga mud filtrat. Mud filtrat di sekitar wellbore pada saat nanti kita melakukan well test. Kemudian non ideal perforasi, jadi perforasi kita nggak ideal, jadi harusnya lebih panjang, lebih tinggi, atau kita lebih pendek, atau kita seharusnya lebih pendek, kita perforasinya lebih tinggi. Nah, ini juga mempengaruhi daripada skin nanti. Kemudian limited entry. Limited entry itu jadi apabila perforasi kita lebih pendek daripada kondisi reservoir. Jadi pada saat awal pertama diproduksi, si energi dari reservoir tadi saling berebut untuk masuk kepada wellbore karena lubangnya terlalu kecil daripada alirannya. Jadi nanti akan ada semacam nanti bisa digambarkan itu sebagai kalau kita punya pipa 1 in, kemudian kita hanya punya lubang untuk kerannya mungkin 1/4 in, nah itu bagaimana sih terjadi sedikit turbulensi di awal ya. Kemudian juga turbulent flow apabila kita memproduksikannya turbulen, jadi itu juga karena
karena terlambat, karena fungsi turbulen tidak bisa fungsi laminar ya. Kalau laminar kan dia langsung terbuka, langsung terproduksi, jadi waktu yang terhitungnya juga mempengaruhi. Karena semua koreksinya adalah fungsi waktu. Kemudian ada blok dari fluida, jadi kalau misalnya kita memproduksi gas, mungkin ada kondensat blocking, jadi kondensatnya ngeblok di sekitar wellbore, padahal gas kita ada di belakang. Nah, jadi yang di depan tadi di awal, walaupun nanti kita bisa mencapai produksi yang berada di belakang. Kemudian kalau kita dapat pressure gains, jadi kita mendapat hal yang luar biasa nih. Nah, berarti negative skin bisa jadi karena setelah kita melakukan stimulasi pada saat di wellbore-nya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian nanti sambil saya buat simulasinya aja ya, nanti saya sambil sampaikan satu persatu. Oke, dari teman-teman sampai di situ dulu untuk pengantarnya. Nanti kalau terlalu banyak kalian akan tidak bisa untuk terlalu banyak menerima materi yang mungkin hanya 1 jam atau 2 jam. Restu, silahkan. Baik Pak, untuk simulasinya Pak bisa dilanjutkan saja Pak, bagaimana? Biar lebih mengerti lagi Pak. Oke. Nah. Oke, jadi ini adalah interface-nya. Jadi sekarang edisi terakhirnya adalah Kappa Workstation, kemudian versi 5, generasi kedua, update ke-6 ya kan. Nah, ini interface-nya, jadi di dalamnya ada Sapphire untuk well test, ada Topaz untuk rate transient analysis, kemudian ada Rubis untuk modeling dari numerical, kemudian ada Azurite. Ada satu lagi untuk PVT, tapi belum masuk karena masih beta statusnya, belum dijual pada umum. Kita fokus di Sapphire aja dulu untuk yang analisa well test. Oke, begini interface-nya. Jadi kita start dari blank page, kita start. Kemudian di sini ada reference. Nah, data kita itu kan diambil berdasarkan data pengambilan well test ya. Nah, itu kan ada time gauge-nya, jadi ada time sensornya. Time sensornya kapan? Kita bisa masukkan time sensornya. Time zone-nya apa? Kita bisa pilih time zone-nya, di mana kita melakukan well test itu. Terserah kita mau pakai time zone yang mana. Kemudian kalau kalian punya longitude sama latitude, kita bisa klik di Google Map. Jadi kita misalnya posisinya di UIR, nah kita bisa klik, oh sumur saya ini dengan data yang sekian itu, kemudian ETM zones-nya kita masukkan, Easting yang Northing yang kita masuk, kita bisa klik nanti find di Google Map, kita bisa cari kalau diperlukan, tapi ini tidak wajib kita isi. Nah, informasinya apa aja, kemudian kita masukkan company-nya siapa, nama field-nya apa, nama well-nya apa. Kalau kita punya unique ID, reference komplesinya apa, test name-nya namanya apa, kemudian waktu tesnya kapan, interval formasinya, perforasinya bagaimana, model gauge-nya apa, kemudian kedalaman gauge-nya berapa, kedalaman analisanya berapa, analisa
tanggal dan waktunya dianalisa oleh siapa, misalnya oleh Restu. Kemudian unitnya, unit di sini ada berbagai macam unit. Kita pakai unit yang apa tergantung daripada unit yang digunakan oleh oil company ataupun service company yang melakukan. Bisa sistem internasional, bisa oil field, bisa hydro. Hydro ini kalau kita gunakan untuk misalnya geothermal. Unitnya bisa pakai unit French. French itu unit unit kombinasi antara sistem internasional dan oil field. Kemudian kalau oil company itu punya unit sendiri, misalnya punya satuan unit sendiri, bisa dibuat from file misalnya. Bisa dibuat sendiri, kemudian baru di save as, jadi sebagai unit. Tapi selama ini ya, secara general kita pakai unit yang oil field. Comments, kalau punya comments, kemudian kita masuk next. Nah, kemudian kita analisanya apa? Analisanya misalnya kita namain WIR. Ini misalnya. Coba analisanya apa? Standar, interference, atau minifract. Standar itu ya kita analisa standar aja. Standar analisa untuk analisa yang standar, kemudian yang interference apabila kita punya analisa di mana sumur yang berdekatan kita mau analisa juga, kita mau masukkan juga. Jadi apakah sumur yang kita tes itu mempengaruhi sumur yang berada di sebelahnya atau di sekitarnya, untuk kita melihat efek daripada well test kita. Kemudian ada mini frac, jadi kalau kita melakukan frac kecil untuk stimulasi misalnya, kita bisa masukkan jadi analisa sebelum mini frac sama setelah mini frac itu bagaimana. Kalau misalnya analisanya pakai multi layer, bisa dilakukan multi layer. Jadi kita punya layer 1, layer 2, layer 3, berapa kedalaman tiap layernya kita bisa masukkan. Tapi yang harus diingat, kalau kita punya analisa lebih dari satu layer, berarti kita harus bisa memasukkan pressure atau PI, Productivity Index masing-masing layer. Karena dua layer pasti punya Productivity Index yang berbeda. Nanti yang mempengaruhi adalah daripada kedalaman juga berpengaruh, karena posisi kedalamannya kan berbeda. Posisi kedalaman berbeda, compressibility, total compressibility batuannya juga berbeda. Kemudian mungkin thickness-nya juga berbeda. Kemudian karakter reservoirnya juga berbeda. Permeability, porosity-nya berbeda. Nanti itu kan semua berpengaruh. Karena kalau kita tidak punya itu, nanti kita tidak bisa melakukan analisa untuk yang multi layer. Jadi hati-hati dalam melakukan analisa multi layer, harus cukup untuk punya data minimal productivity index masing-masing layer. Kita uncek aja. Kemudian well radius. Well radius itu secara default atau secara bawaannya, well radius kita input default aja 3,6 inch, pakai meter, mau pakai sentimeter, milimeter, itu terserah. Kemudian P-zone. P-zone itu ketebalan daripada reservoirnya. Ketebalan reservoirnya. Karena yang kita analisa adalah ketebalan reservoirnya, bukan daripada kedalaman perforasinya, ya. P-zone. Jadi bukan kedalaman perforasi yang kita analisa. Karena apabila perforasinya 10 feet, sedangkan kedalamannya 30 feet, nanti asumsi kita yang 10 feet itulah yang kita hitung. Padahal kan reservoir selama dia tidak ada penghalang dalam 30 feet itu, berarti semua bereaksi satu sama lain sedalam 30 feet, walaupun yang kita perfo hanya 10 feet, yang kita lubangin hanya 10 feet. Jadi sebaiknya yang dihitung adalah ya ketebalan net P-nya, jadi ketebalan reservoirnya. Ketebalan reservoir yang kita anggap sebagai reservoir murninya itu. Nah, unitnya bisa macam-macam, mau pakai meter boleh, sentimeter boleh, milimeter juga boleh. Rock compressibility, kalau kalian punya data bisa dimasukkan, atau kalau tidak pakai data default aja. Porosity misalnya, kita masukkan berapa? 0,2. Kemudian top reservoir depth. Jadi
puncak atas reservoir itu berapa feet dari top, dari surface misalnya, itu berapa. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh ya. Kalian boleh isi kalau punya data, kalau nggak usah diisi ya nggak apa-apa. Kemudian kita next. Nah ini ada jenis PVT-nya. Tanpa kalian mengisi PVT, kalau tidak punya data PVT, itu analisa bisa dilakukan karena dia menggunakan PVT masuk dengan single phase itu reference fluidnya, mayoritas fluida yang kita produksi adalah oil. Bukan berarti kita tidak punya water atau gas, tapi kita menganggap mayoritas yang kita produksi adalah oil. Makanya pakai reference, ya kan, reference fluidnya oil. Karena apa? Kalau multiphase itu kita harus pilih apakah dia dead oil atau saturated. Nah, kita masukkan, misalnya kita juga produksi waternya kita input. Ada interfacial tension kan, ada water properties. Masing-masing kita bisa lakukan ini ya. Tapi kita simulasikan yang paling mudah aja dulu, yang single phase oil. Nah, pilihannya reference fluid bisa apa? Bisa oil, bisa gas, bisa water misalnya kalau kita untuk geothermal pakai water. Kemudian kita next. Nah, ada formation volume factor B. B-nya berapa? Kita punya angka berapa? Kalau defaultnya 1 barrel per stock tank barrel. Misalnya kita punya angkanya 1,2. Nah, silakan di input kalau punya angka. Kemudian viscosity-nya berapa? Misalnya berapa? Kalian terserah. Unitnya bisa centrifuge atau Pascal per second atau apapun lah. Terserah dari unitnya. Total compressibility ini default, tapi kalian bisa hitung secara manual misalnya. Masukkan SO, saturated oil, saturated gas, saturated water, kemudian bisa masukkan dari CO, CG, compressibility gas, compressibility waternya berapa, nanti sebagai acuan awal, ya kan. Kalau kalian butuh nanti untuk yang numerical bisa di input yang non-uniform parameter, jadi nanti untuk memasukkan parameter-parameter batuan, jadi rock properties. Nah, kalau kalian punya license Rubis, bisa masukkan load horizon, mungkin dari Eclipse, kemudian geomodeler bisa, property set bisa, gravity juga bisa, temperature modeling bisa. Jadi kalau jauh lebih kompleks kalau menggunakan Rubis, ya kan. Next aja, ini sebagai acuan awal kita mau analisa apa sih? Oh, yang konstan aja, kemudian well modelnya yang finite radius, kemudian reservoir modelnya yang kita anggap, kita asumsikan sebagai homogeneous, boundary modelnya apa? Infinite, tidak terbatas, kita belum mencapai boundary, artinya masih panjang reservoir kita, ya kan? Kemudian kita create, nah ini interface-nya, ya kan? Interface-nya ini seperti ini, kemudian step-stepnya sudah dibagi oleh kapal. Jadi kita step awal adalah kita memasukkan rate-nya, memasukkan produksinya. Oke, kita masukkan produksinya, coba kita lihat produksinya apa.
Oke, ini PTA rate-nya. Oke. Oke, betul durasinya ya. Time formatnya harus durasi, karena apa? Karena kita mengambil rata-rata produksinya, kita tidak bisa pakai poin, karena kalau poin itu untuk jumlah data yang lebih banyak, ya kan, nanti time nanti akan kita bisa atur sendiri. Kemudian ada decimal time-nya. Decimal time-nya adalah durasi kita melakukan analisa. Jadi setiap 12 jam kita bikin perubahan orifice, perubahan bukaan keran secara sederhana begitu. Jadi setiap 12 jam. Kemudian di sebelahnya ada oil rate, karena tadi kita memasukkan apa? Kita memasukkan sebagai single phase reference oilnya, reference-nya fluidanya adalah oil. Jadi yang kita produksi, kita asumsikan atau mayoritas kita asumsikan sebagai kita produksikan oil. Nah, kenapa ini masih ada tulisan merah? Karena kita belum menunjukkan posisi angka yang akan kita analisa, kita start dari mana. Kita klik, oke, sudah hijau, berarti kita sudah bisa analisa. Nah, apabila Anda punya waktu atau teman-teman punya data tadi, kapan tanggal melakukan tesnya ini, kemudian jam berapa bisa dimasukkan, kemudian kita bisa load. Oke, sudah masuk data history rate-nya. Jadi setiap 12 jam, nah ini terjadi perubahan atau variasi dari produksi yang kita lakukan. Kemudian kita load data P-nya, data pressure-nya. Karena tadi, nah untuk yang terbaru ini, untuk software yang terbaru, kalau dulu software Ecrin yang lama, kita buka file Excel, kemudian kita blok semua file datanya, baru kita copy indikator Excel, kita panggil indikator Excel-nya, kemudian, oh ini sampelnya pressure, PTA 01. Sudah masuk fungsi Excel-nya nanti, nah baru kita time formatnya apa? Poin. Setiap pressure time formatnya poin. Karena pressure-nya jumlahnya ribuan data. Jadi setiap 1 detik kita ngambil data, maka jumlah pressure-nya ribuan. Nah, ini decimal time. Kemudian jangan lupa untuk mendefinisikan masing-masing unitnya ya. Kalau decimal time bisa hour, bisa millisecond, bisa second, bisa minutes, bisa day, bisa week, bisa month. Kemudian kalau pressure, unitnya bisa PSI, bisa atmosferik, bisa bar, bisa kilogram sentimeter persegi, macam-macam ya. Nah, kita start dari yang oke, kita load. Nah, kita sudah bisa punya tampilan history plot bahwa pressure fungsi daripada rate. Apakah ini langsung kita bisa analisa? Kita masuk kepada, kemudian software ini memberitahu setelah langkah kita input data tadi, kita harus mengekstraknya, membuat model awalnya. Nah, kalau di model sebelumnya kita tidak bisa mendapatkan interface seperti ini. Kita tidak bisa dapatkan gambaran, oh data yang kita input antara waktu rate dengan waktu pressure-nya itu sudah match, sudah cocok. Karena kalau tidak match, dia akan terjadi analisa yang ngawur. Jadi tidak sesuai waktunya. Kemudian apa aja yang kita analisa? Nah, ini kan periode transient ini. Ini adalah periode transient atau periode produksi. Periode produksinya ya. Periode produksinya, kemudian ini adalah periode build up-nya. Untuk analisa PTA yang kita ambil adalah, yang kita analisa adalah periode produksi dengan referensi periode produksi. Periode build up ya, dengan referensi periode produksi. Jadi periode produksi adalah sebagai daripada analisa build up-nya, atau dalam bahasa software atau dalam bahasa reservoir disebut sebagai fungsi dari superposisi, ya kan, superposisi, karena kita mensuperposisikan waktu dari
production menjadi waktu build up. Jadi waktu shut in. Oke. Nanti kalian kalau detail boleh tanya. Kita next aja dulu. Nah, sekarang setelah kita ekstrak, kita sudah punya data semi-lognya, data dari single curve-nya. Jadi kurva single-nya, kemudian ada kurva dualnya. Jadi yang hijau, semua data hijau adalah data pressure aktifnya. Nah, fungsinya tergantung dari logaritmik waktunya. Kalau Anda lihat, ini adalah logaritmik waktunya. Ini time 0, kemudian ini time-nya di sebelum 0. Nah, ini negatif karena ini adalah superposisi. Ya kan, waktu superposisi ini berdasarkan fungsi pressure. Nah, sampai di sini kita masuk. Setelah ini kita harusnya kalau secara urutan kan dekonvolusi, tapi kan kita tadi saya sampaikan dekonvolusi adalah kita memperpanjang analisa dengan data yang terbatas. Karena kita tidak kepingin untuk melakukan itu, kita lewatin. Memang dekonvolusi ini hanya kalau kita butuhkan baru kita gunakan. Jadi setelah ekstrak baru kita masuk ke analytical. Kita mau menganalisa nih, apa aja yang kita mau analisa. Nah, ternyata ada 4 hal yang harus teman-teman lakukan sebelum menganalisa. 4 hal itu apa aja? Nah, ini saya akan buat begini. Jadi ini ada well modelnya. Pastikan kalian sudah tahu well bore modelnya. Well bore modelnya itu bagian di depan sini, ya, yang kira-kira mungkin sekitar 5-10 menit, ya, 5-10 menit ini, 5-10 menit. Ini adalah well modelnya, bentuk daripada well modelnya. Well modelnya dari log yang dibuat log code ini sudah diberikan guidance. Jadi kalau si garis hijau ini, garis pressure dan garis derivatif atau garis turunannya ini sejajar dengan 45 derajat ini, berarti well modelnya adalah apa? Well modelnya adalah konstan, ya. Konstan well model biasanya. Ini adalah periode well model. Kalian yang harus pahami adalah well bore model, ya. Well bore model, maaf. Well bore model adalah periode di depan sini. Kira-kira 10 menit, tapi tergantung daripada data dan reservoir kondisi, ya. Jadi kira-kira data awal ini adalah data yang merepresentasikan well bore model. Kemudian well modelnya kalian harus tahu dong, karena vertikal, horizontal juga berbeda nanti. Slanted, yang maksudnya yang direksional, yang miring juga berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus tahu periodenya adalah reservoir model. Nah, reservoir model itu macam-macam. Ada yang kita asumsikan sebagai homogeneous atau dual porosity atau dual permeability. Yang tadi saya sudah gambarkan di awal, representasi ada dual permeability, ada radial composite, ada linear composite. Di mana periode reservoir? Periode reservoir adalah periode setelah well bore model. Jadi setelah bentukan kurva ini, periode di sini, periode setelahnya sampai periode stabil itu adalah periode daripada reservoir. Itu yang menggambarkan bentuk daripada reservoirnya. Jadi kalau kita melakukan tes, oh, reservoir kita apakah homogen atau tidak, itu adalah dari sini. Dari mungkin kira-kira dari di atas 10 menit sampai 1 jam atau 10 jam, tergantung kondisinya, ya. Pokoknya di bagian kedua ini, ini mengkondisikan, oh, seperti itulah bentuk reservoirnya. Jadi ini mengkonfirmasi bentuk reservoir. Tujuannya adalah ini adalah menggambarkan daripada seperti apa reservoir kita. Di belakang daripada garis yang sejajar dengan garis horizontal ini. Karena kalau garis derivatif sejajar, itu kita anggap sebagai bentuk dari boundary-nya. Jadi, dia ada istilahnya IARF. Jadi,
yang radial flow-nya. Radial flow-nya itu sudah kestabilan alirannya. Kestabilan alirannya kita anggap sebagai sudah itu adalah panjang daripada reservoirnya. Panjang daripada reservoirnya. Jadi kalau ini di belakang ini ada ke atas atau ke bawah, nah ini adalah bentukan dari boundary-nya. Boundary-nya bentukannya apa aja? Macam-macam. Dia bisa menyentuh fault, atau fault itu ada macam-macam. Ada single fault, ada paralel, ada dual fault, ada triple fault, macam-macam, ada paralel, ada ini untuk boundary-nya bisa rectangle, bisa boundary, bisa macam-macam. Ini bagian belakang adalah bagian daripada boundary-nya. Nah ini yang harus teman-teman pahamin, bahwa bagian awal itu merepresentasikan dari wellbore modelnya. Jadi bagaimana si fluida reservoir tadi mengisi wellbore oleh bagian depan ini. Kemudian setelahnya bagian yang berbentuk cekungan atau mungkin dia turunan, seperti kita menurunin dari tanjakan kemudian turun, nah itu biasanya menggambarkan daripada kondisi reservoir modelnya. Kemudian bagian belakangnya adalah kita menggambarkan dari boundary model. Ini sampai sini saya harap teman-teman bisa paham ya. Kemudian kalau kita melakukan analitikalnya, kita tinggal perbesar saja. Kemudian untuk yang software lama, kita harus menginputkannya satu persatu. Oh, untuk tahu saya melakukan analisa, saya harus tahu, oh ini seperti apa. Kalau saya punya garis hijau dan merah di bawah daripada garis yang 45 derajat ini, kira-kira wellbore modelnya seperti apa gitu. Nah itu kita perlu tahu. Kalau yang di baru, di software Kappa yang terbaru, kita punya kemudahan. Jadi kita ada ini bagian atas sebelah kiri, bagian atas ini ada tool. Nah, kita bisa lihat tool well modelnya. Coba kita pilih ini, lecture ya kan. Kita seolah-olah ada, kalau dia di bagian bawah ada stimulasi, kalau dia di atas ini berarti ada hambatan, berarti ada perubahan. Kita anggap kemudian ini sebagai, kalau seperti ini biasanya dia ada dual porosity. Kemudian karena di belakang tidak ada reaksi, maka kita anggap sebagai infinite. Coba kita oke. Oke, mohon maaf, ini agak hang aplikasinya. Supaya lebih banyak interaksi tanya jawab, akan lebih membantu teman-teman semua untuk memahami konsep dasar daripada software Kappa ya.
Karena yang penting bagi kalian adalah memahami konsep dasarnya. Nah, kalau kalian tidak paham konsep dasarnya itu agak susah untuk kita melakukan analisa. Nah, kalau tidak, berarti kalian hanya sebagai click engineer. Apa itu click engineer? Click engineer asal kalian bisa apa yang menjadikan berbeda daripada kalian dan orang-orang yang bisa menggunakan software adalah apabila kalian mengerti konsep dasar daripada software tersebut. Oke, jadi ini ada garis bantu karena tadi saya memilih apa? Saya anggap karena dia di bawah dari 45 derajat, maka saya anggap itu sebagai ada fracture di depan daripada wellbore-nya. Kemudian karena ada seperti lembah ini, saya menganggap sebagai dia dual porosity, biasanya dianggap sebagai dual porosity atau dual permeability. Tanda hambatan, berarti reservoir saya masih jauh, berarti waktu pengukuran saya kurang lama. Nah, untuk yang terbaru ini, karena kita mendapatkan kemudahan garis-garis bantu, jadi pada saat kita matching, kita show tool parameters, di sini coba lihat teman-teman, angkanya berubah. Saya mau match, saya gerakin di sini. Oh, jadi kira-kira saya nge-matchkan posisi daripada si fracture yang di dekat wellbore itu sekian. Kemudian dual porosity-nya berapa? Ada angka omega lambdanya. Omega lambda itu apa? Kalian bisa lihat buku reservoir. Apa itu omega, apa itu lambda. Kemudian saya mau lihat, saya mau stabilnya di sini kira-kira aliran radialnya. Karena garis horizontal ini kalau kita matchkan dengan garis derivatif, dia merepresentasikan dari besarnya permeabilitas kita, K-nya kita berapa. Oke, tinggal kita masuk ke analytical, reset from diagnostic, karena kita tadi mendiagnosanya, kita generate. Wah, ternyata belum match, ya kan? Dari log yang semi log kita masih di bawah, kemudian yang ini juga kita masih di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu metode namanya numerical, tapi kita lompatin karena kita hanya mau melakukan analisa yang analytical. Jadi kita langsung kita improve, kita kalkulasi ulang, kita matchkan ulang. Nah, ini ada tanda hijau. Tanda hijau itu artinya kita mau mengkalkulasi ulang bagian C-nya, wellbore storage, kemudian skin-nya juga kita mau kalkulasi ulang, kemudian tujuan kita melakukan kualitas kan kita mau mengkalkulasi ulang, omega lambdanya juga masih jauh hasilnya, coba kita run, kita kalkulasi ulang. Kita dapat perfect match. Nah, ini hasil yang kita harapkan bisa match antara yang warna hijau, yang warna merah menimpa warna hijau, artinya kita match pada saat pressure datanya. Kemudian kita yang garis hitam menimpa titik-titik merah itu tadi, berarti kita mengoverlay atau model kita match model yang kita buat atau yang model yang software buat dari derivatif daripada pressure-nya. Nah, ini sebagai hasil akhir. Nah, ini menginformasikan hasil analisa kita bahwa wellbore-nya konstan, kemudian well modelnya
kita anggap sebagai fracture infinite conductivity. Jadi ada semacam bantuan fracture di depan dari wellbore. Jadi aliran di depan wellbore itu terstimulasi, jadi lebih cepat untuk mengisi daripada wellbore-nya. Kemudian boundary-nya kita tidak mendapatkan indikasi ada boundary atau belum sampai, jadi kita masih menganggapnya sebagai infinite. Jadi masih tidak terbatas, boundary kita masih jauh. Di sini ada fitur namanya investigasi radius. Jadi di akhir daripada mungkin 80 jam, kira-kira kita estimasi kita radius reservoir yang kita bisa capai pada saat pengukuran itu kira-kira di 2524 feet. Nah, estimasinya seperti itu. Aktif masih, tapi karena ada fracture jadi alirannya jauh lebih cepat. Mungkin kalau dia tidak fracture, walaupun dia positif 0, tetap akan membuat hambatan, ya kan? Kemudian ini adalah nilai omega, nilai lambda, nilai omega sampai di sini mungkin 20 sampai 30 menit. Terus itu Baik Pak, untuk itu kita halo? mulai ya Pak, kita serahkan lagi ke apa lagi Pak, ke moderator lagi Pak. Halo? Baik, Pak. Halo, Pak. Oke, silakan. Baik. Terima kasih, Ya, Bapak. silakan. Baik, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Di sini sudah ada 2, Pak, yang di komentar. Yang pertama itu dari Peggy Kalista. Saudari Peggy bertanya, parameter-parameter apa saja yang dibutuhkan dalam pengoperasian Emerald? Boleh dijawab, Bapak? Bisa dijelaskan? Iya, Pak. Sebelumnya apakah bisa Emerald? Apakah Peggy pernah melakukan analisa Emerald sebelumnya? Belum katanya, Pak. Atau mengerti pekerjaan production logging tool? Baik, saya akan coba masuk ke jadi Emerald adalah bagian yang diarsir yang warna hijau. Jadi apabila kita sudah melakukan produksi, kemudian kita mau mengecek kondisi reservoir di depan dari wellbore, ini kita anggap sebagai wellbore ya, wellbore thickness-nya. Nah, wellbore thickness, kemudian kita mau menganalisa nih. Ini digambarkan punya 2 layer. Jadi ada multi layer yang kita produksikan bersamaan. Ini kan diilustrasikan ada 2 gambar yang berbeda, thickness yang di atas lebih tebal daripada thickness yang di bawah. Nah, kalau kita melakukan production berbarengan, jadi kita ini produksi bareng kan. Nah, nanti pada saat produksi bareng, kemudian di surface mungkin ini kita asumsikan pada saat awal kita produksi oil bareng, dua-duanya kita produksikan oil. Kemudian kok sudah ada kita terproduksi water cut, sudah terproduksi air di atasnya. Semakin hari semakin banyak produksinya. Kan kita mau cek sebetulnya yang memproduksi air itu di layer atas, di reservoir atas atau di reservoir bawah. Nah, makanya kita memasukkan namanya production logging tool. Jadi service yang kita lakukan produksi kita
naik turunkan alat untuk kita tangkap sensornya, untuk kita masukkan sensornya, baik density, sensor flow rate-nya. Nah, untuk kita tahu sebenarnya flow rate-nya lebih besar sehingga dia mengganggu pressure yang di atas, atau pressure yang di atas lebih besar sehingga mengganggu reservoir yang di bawahnya. Kemudian apakah water itu datangnya dari reservoir yang di atasnya atau dari reservoir yang di bawahnya. Kemudian kalau sudah tahu di mana letak waternya, terproduksi water semua atau cuma sebagian kecil, misalnya hanya 1 feet atau setengah feet yang memproduksi water. Kemudian parameternya yang pasti parameter yang kita dapatkan banyak, tergantung dari sensor yang dimasukkan. Yang jelas adalah flow rate, ada parameter flow rate, ada density, ada kapasitan. Kapasitan itu untuk menangkap sensor jumlah airnya, kemudian kaliper kalau kita mau melihat daripada si kondisi wellbore-nya, kemudian flow rate untuk melihat ternyata aliran di reservoir yang paling bawah ini alirannya lebih besar daripada aliran yang reservoirnya lebih tebal. Nah, yang di sini berapa barrel per day, kalau kita konversi barrel per day kita produksi oil, kemudian sekian barrel per day kita produksi waternya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung daripada tool yang kita akan lakukan analisa. Apapun kita namanya logging itu kan tergantung dari toolnya. Tapi secara standar toolnya adalah yang jelas adalah gamma ray untuk mengecek kedalamannya, untuk konfirmasi kedalaman dari pezonnya, kemudian ada flow rate regime-nya, jadi untuk mengecek apakah dia termasuk yang light, yang heavy, untuk mengecek viskositas, ada nanti ditanamkan kapasitan, kemudian ada masukkan density, sensor, macam-macam. Tergantung dari tujuan pengukuran tersebut. Nah, semoga Peggy bisa memahami sampai di sini. Baik, terima kasih Bapak atas sudah menjawab pertanyaan dari saudari Peggy. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari saudari Widya Winasa, ingin bertanya, apakah yang membedakan software Kappa dengan software lainnya, baik dari kekurangan maupun kelebihan Pak? Kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, itu saya tidak boleh menjelaskan hal itu, ya, karena itu berhubungan dengan merek dagang orang lain, bahwa kita mau kemudahan kepada teman-teman semua. Ya seperti kalau tadi, misalnya kalau kita start dari new aja, kemudian misalnya saya coba mengulang datanya, kemudian kita ekstrak. Apabila tampilan ini tidak ada, kan kita tidak tahu. Misalnya datanya salah. Saya akan buat datanya sedikit bergeser. Untuk memberikan kepada kalian bahwa apa memberikan banyak kemudahan untuk kalian semua. Edit. Masih sama, tidak ada perubahan.
apabila tidak ada fungsi tool, misalnya kita hilangkan fungsi tool. Apabila kita analytical, kan kita harus memilih salah satu. Misalnya kita pilih wellbore-nya apa, changing, atau saya nggak tahu ini apakah ini fracture atau saya pilih horizontal misalnya. Kemudian ini mungkin sudah familiar dual porosity. Saya pilih kayaknya ini ada parallel fault misalnya. Satu persatu kita generate, keluar hasilnya, dan ternyata hasilnya ternyata tidak sesuai. Ternyata model yang kita buat tidak sesuai dengan data yang real. Berarti kita harus melakukan analisa lagi, diulang-ulang terus-menerus. Nah, dengan software Kappa, kita mempunyai kemudahan. Misalnya, pada saat kita keluarkan toolnya, kita show tool kan, nah, kita sudah memberikan kemudahan. Misalnya saya salah memilihnya. Misalnya saya, dia radial composite, saya changing misalnya. Ternyata saya horizontal, saya pilih berdasarkan yang tadi ya. Kemudian saya pilih dia paralel atau intersecting lah, saya pilih. Nah, dari garis bantu saja sudah menunjukkan bahwa saya salah memilih model. Berarti saya tidak perlu melakukan generate analisa terlebih dahulu untuk bisa memastikan bahwa model saya sudah betul satu-satu. Oke, bagian depannya sudah betul. Kemudian bagian setelahnya. Kemudian coba saya ke finite radius dulu. Sudah mendekati tapi belum benar. Coba kalau saya pilih limited entry misalnya. Ternyata masih salah. Nah, sampai kita ketemu pada infinite conductivity. Nah ini sudah ada garis bantu yang mendekati. Nah, kita bisa geser. Kita masih punya 2 PR lagi, yaitu bagian reservoir dan bagian boundary-nya. Nah, kita mau match-kan dulu. Karena kalau ada lembah begitu biasanya dual porosity secara umum. Nah, ternyata sudah ketemu kita. Ini kan model yang kita pilih acak tadi kan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita harus melakukan generate terus-menerus kalau kita tidak punya garis bantu ini. Kemudian bagian belakangnya karena kita anggap sebagai infinite karena belum ketemu apapun. Nah, kita tinggal match-kan saja pergerakannya, kemudian baru kita masuk ke analytical karena kita sudah yakin bahwa apa yang kita pilih fungsi-fungsinya ini sudah mendekati daripada bentuk daripada antara data pressure dengan derivatifnya. Tinggal kita generate. Jadi kita sudah menyingkat banyak waktu untuk tidak melakukan berkali-kali generate karena kita sudah punya alat bantu ini. Jadi apabila kita salah misalnya kita masukkan linear composite. Linear composite ini betul bagian depannya kita intersecting fault-nya kita benar tapi bagian ini salah, berarti kita tidak perlu melakukan generate dulu, kita cukup edit di bagian sininya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari software Kappa, selain juga membuat simplifikasi pekerjaan. Nah, baru kita buat analytical, kemudian kita reset from diagnostic karena kita tadi merubah-rubahnya. Nah, sudah masuk, sudah ada parameternya, baru kita generate. Nah, setelah di generate, sudah mendekati, tinggal kita menyempurnakan kalkulasinya, kita improve. Apa aja yang kita mau kalkulasi? Warna hijau itu berarti kita masih akan merubah angka-angka yang akan kita akan cari. Misalnya, kalau thickness dan porosity itu adalah parameter yang tidak akan kita berubah karena dia thickness sudah masuk, sudah data yang kita dapatkan Poisson thickness, kemudian porosity, ada fracture di depan wellbore, skin-nya, kemudian K-nya kan target kita adalah K dan skin,
kemudian wellbore storage effect, nah itu baru kita run untuk kita mengkonfirmasi, oh seperti inilah sebetulnya kondisi reservoir kita yang dipresentasikan oleh log, kemudian dikeluarkan dalam bentuk angka-angka cepat untuk melakukan analisa, lebih mudah dipahami, lebih interaktif. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak. Bagaimana Saudari Widya, apakah sudah puas dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak, oleh pemateri kita? Baik, cukup jelas. Baik, Terima kasih, Pak. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Yang Saudara Adi bertanya, apa yang dimaksud permeabilitas bawah, permeabilitas atas yang Bapak sebutkan sebelumnya? Oke, jadi kan biasanya dalam satu well itu kita punya banyak lapisan reservoir, misalnya ada lapisan reservoir, kan reservoir itu berlapis-lapis, kemudian ada mungkin dia bisa berhubungan atau mungkin dia ada sekatnya atau mungkin ada lapisan clay-nya gitu atau lapisan pembatasnya. Nah, reservoir bagi yang berlapis-lapis itu apabila disekat berarti dia punya rock properties atau punya karakteristik batuan yang berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda, bisa jadi juga sama, tapi semua itu akan dicek pada saat melakukan logging, pada saat pengeboran, ya kan? Pada saat pengeboran dan juga coring. Nah, karena dia punya rock properties yang berbeda-beda, makanya juga hasil daripada rock properties itu diantaranya adalah permeability. Untuk mengetes atau menguji permeability itu valid, maka menggunakan rumus Darcy, yaitu pakai aliran, jadi pakai flow regime. Kapan itu dilakukan? Ya pada saat melakukan well test. Jadi misalnya dari hasil log permeability, ini sebagai contoh ya asumsi, permeability di reservoir bawah itu adalah 30 milidarcy. Yang bagian atas itu adalah 40 milidarcy. Maka itu kan berarti berbeda permeability-nya antara yang bagian bawah dan juga bagian atas. Perbedaan permeability juga akan berpengaruh terhadap perbedaan flow regime, perbedaan aliran dari dalam reservoir untuk mengalirkan fluida kepada wellbore storage. Nah, alirannya itu juga masih nanti akan dikoreksi oleh tingginya ketebalan daripada si reservoir itu. Jadi setiap lapisan reservoir punya permeability yang berbeda-beda, bisa jadi berbeda, tapi kebanyakan pasti berbeda-beda. Karena kalau seragam, karena misalnya kalau permeability-nya seragam, ya mungkin secara mudah kita bisa anggap ini sebagai satu reservoir, bukan dua reservoir, atau bukan dua layer, kita menganggapnya sebagai satu reservoir utuh, jaraknya dari atas sampai ke bawah. Seperti itu kira-kira untuk gambaran bahwa setiap reservoir punya parameter yang berbeda-beda. Oke, ada lagi? Ada Pak satu pertanyaan terakhir, karena ini sudah di penghujung acara juga, dari Hamdi Perdana. Tanya, untuk penggunaan tapir dapatkah digunakan dalam pemaparan keberhasilan pada proses stimulasi hydraulic fracturing, Pak? Jika dapat digunakan untuk analisis fracture pada sumur horizontal, apakah berbeda dengan analisis fracture vertikal, Pak? Bapaknya. Hydraulic fracture. Ya, tapi tidak bisa keseluruhan fracnya, karena kalau hydraulic fracturing itu nanti
yang di Saphir analisa adalah kemampuan dia untuk mengalirkan fluidanya kembali kepada reservoir. Misalnya saya ambil contoh, ketika kan tadi ini kan garis 45 derajat. Kalau aliran ini di belakangnya berarti dia terlambat masuk atau terhambat masuk ke dalam wellbore. Artinya waktu dia untuk mengisi kolom wellbore lebih lama daripada yang kalau dia ininya jauh di bawahnya, posisinya di bawahnya daripada garis 45 derajat ini wellbore line ini. Nah, misalnya kita punya kasus pada saat sebelum melakukan tujuan hydraulic fracturing adalah menstimulasi sumur untuk mendapatkan produksi yang lebih baik. Nah, sebelum kita lakukan hydraulic fracturing, kita lakukan well test dulu. Nah, ternyata dapat grafik misalnya digambarkan seperti ini di belakang, di bagian belakang yang garis 45 derajat ini. Artinya kemampuan dia untuk mengalir dari reservoir menuju ke wellbore, menuju ke kolom sumurnya, itu lebih lama kemampuannya. Nah, artinya terjadi gangguan di sekitar wellbore-nya. Terjadi gangguan, mungkin skin-nya tebal, mungkin permeabilitasnya mengecil, atau mungkin porositasnya terganggu karena terjadi matrik. Nah, kemudian ditentukan, oke, setelah kita melakukan hydraulic fracturing, kita frack si sumur tersebut. Tujuan kita frack pastinya kita akan mendapatkan akses untuk mendapatkan aliran yang jauh lebih lancar untuk kita dapatkan produksi yang meningkat. Kemudian setelah kita frack, kita lakukan well test lagi. Nah, ternyata setelah di frack hasilnya seperti ini. Hasilnya di bawah tadi yang sebelumnya di sini garis 4 bagian belakangnya sini atau sebelumnya garis 45 derajat ini. Kemudian setelah hydraulic fracturing kita dapat garis merahnya atau dapat pressure-nya di bawahnya. Artinya hydraulic fracturing yang kita lakukan itu berhasil, ya kan? Karena kita bisa membuat kemampuan dia untuk mengisi fluida dari reservoir, efeknya. Nah, itu untuk mengkonfirmasi pasti bisa, untuk mengkonfirmasi sebelum dilakukan hydraulic frac, setelah dilakukan hydraulic frac. Tapi apakah untuk melakukan model frac-nya? Nah, itu bukan software Kappa yang untuk melakukan model frac-nya, karena ada software-software lain. Mungkin kalau di Halliburton namanya Frac Pro kalau pernah dengar software untuk model hydraulic frac. Tapi untuk menganalisa keberhasilannya bisa dengan menggunakan Saphir dengan syarat. Jadi sebelum dan sesudahnya kita lakukan well test. Jadi sebelum hydraulic kita well test, setelah hydraulic kita well test. Nah, itu menguji tingkat keberhasilannya. Nanti tinggal kita bandingkan seberapa peningkatan yang kita dapatkan. Nah, itu kita dapat rasio keberhasilannya kira-kira berapa persen. Kira-kira seperti itu jawaban. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah menjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Bagaimana Bang Restu? Baik, udah terjawab Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik, Bapak sudah tidak ada lagi pertanyaan karena ini sudah jam 12. Terima kasih Bapak atas segala ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan menjadi amal jariah untuk Bapak nantinya, dan apa yang kami dapatkan semoga bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga kita mendapat keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada penempatan kata yang tidak tepat, kesalahan, dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.
Makasih, Pak. Pak. Kepada teman-teman IAT ini untuk tidak keluar dulu dari